Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Story Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM G21010011, semester 1, jurusan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan dari Universitas Madako Toli-Toli. Jadi, materi saya mengenai tentang budidaya ikan bandeng. Ya, baiklah, sebelum saya lanjut ke materi saya mengenai tentang budidaya ikan bandeng. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu ikan bandeng. Jadi ada yang dinamakan nama ilmiah ikan bandeng, yaitu Canos canos, kerajaan Animalia, spesies Canos canos, Forscal, kelas Actinopteri, famili Canidae, filum Chordata. Ya, jadi ada 3 jenis ikan bandeng. Yang pertama ada ikan bandeng air tawar. Sesuai dengan namanya, bandeng jenis ini memiliki habitat alami di air tawar. Bandeng air tawar memiliki rasa yang enak dan lezat. Dagingnya pun sangat lembut ketika dimakan. Namun dikarenakan hidup di air tawar, bandeng air tawar harus melalui proses pengolahan yang cukup lama guna menciptakan cita rasa yang lebih jauh lezat. Bumbu yang digunakan untuk mengelolahnya seharusnya yang dipastikan meresap dengan sempurna. Dari segi aroma, setiap ikan pasti memiliki bau amis yang khas. Namun bau amis dari bandeng air tawar tidak separuh bau bandeng air laut. Bandeng air tawar justru lebih berbau tanah atau lumpur. Untuk menghilangkan bau ini, Anda bisa mensiasati dengan mencucinya memakai jeruk nipis atau lemon. Sudah bukan rahasia lagi jika ikan bandeng memiliki banyak duri yang tidak teratur. Namun, bandeng ikan tawar memiliki duri yang lebih sedikit ketimbang bandeng air laut. Hal ini dikarenakan bandeng air tawar hidup di habitat yang memiliki aliran air tenang. Yang kedua ada bandeng air laut. Ya, bandeng air laut ini memiliki habitat yang berbeda. Bandeng yang berasal dari air tawar maupun air laut memiliki nutrisi yang sama bermanfaat. Dari segi rasa, bandeng air laut memiliki rasa yang lebih gurih dan khas. Maka dari itu, bandeng air laut tidak terlalu membutuhkan bumbu yang berlebihan untuk menambah kelezatannya. Dan yang terakhir yaitu bandeng air payau. Selain 2 jenis bandeng di atas, ada macam ikan bandeng air payau yang juga banyak dikonsumsi. Ciri-ciri yang bisa dilihat dari bandeng air payau ialah bentuk tubuhnya yang terlihat lebih panjang daripada jenis air tawar dan air laut. Selain tubuhnya yang memanjang, ciri lain yang bisa terlihat dari bandeng air payau adalah tubuhnya terlihat pipih, oval, dan padat. Kepala dari ikan bandeng air payau tidak bersisik. Mulut ikan bandeng air payau terlihat lebih runcing dan berada di ujung. Ukuran mulutnya pun terlihat lebih kecil. Bandeng air payau memiliki rahang namun tidak memiliki gigi. Bagian matanya memiliki kulit berwarna bening seperti selaput. Pada bagian insang terdapat 2 bagian, yakni radi brachiostegi dan operculum suboperculum. Sirip dada bandeng air payau terletak di belakang tutup insang, sedangkan sirip perutnya terletak di bagian bawah perut. Ikan bandeng juga memiliki sirip dubur yang terletak di dekat anus sampai bagian tengah ekornya. Jadi lanjut saja ke materi saya, itu cara budidaya ikan bandeng dengan baik. Yang pertama, menentukan lokasi. Jika ingin membudidayakan ikan bandeng, lahan tentu menjadi bagian paling esensial. Meski terdapat 3 jenis habitat yang bisa ditinggali oleh ikan bandeng,
membangun kolam air tawar akan jauh lebih baik. Anda bisa menggunakan lahan kosong atau sawah yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat seperti kolam air tawar. Sebagai informasi, ukurlah bagian kolam dengan tepat dan akurat. Ukuran kolam menjadi bagian dasar dalam menentukan jumlah dan jenis bibit ikan bandeng. Sebagai tips, jika ingin membangun kolam baru, menumbuhkan plankton secara alami dapat mempercepat pertumbuhan ikan bandeng. Yang kedua, memilih benih terbaik. Jadi, meski sudah membuat kolam dan fasilitas yang sempurna, jika tidak memiliki bibit unggul dan berkualitas tinggi, bisnis budidaya ikan bandeng bisa mengalami kerugian. Maka dari itu, pilihlah benih ikan bandeng terbaik yang memiliki kualitas premium dan tidak rentan terhadap penyakit. Yang ketiga, ada teknik penebaran benih. Yang ketiga ini, jika sudah memiliki benih, teknik penebarannya pun harus diperhatikan dengan baik-baik. Sebelum dilepas di kolam, benih terlebih dahulu diternakkan di dalam ember atau bak besar. Jika sudah, Anda bisa langsung menebarnya di kolam. Cara ini dilakukan agar benih dapat tumbuh dengan baik dan maksimal. Pastikan juga jika benih yang Anda masukkan berkualitas baik. Yang keempat, ada perawatan ikan. Sebagus apapun benih yang Anda pilih, jika tidak dirawat dengan baik, tentu akan rusak pula. Demi menjaga tumbuh kembang dari si ikan, perhatikan teknik pemberian makan ikan bandeng dan kebersihan kolam. Tetapkan waktu pembersihan kolam 2 minggu sekali misalnya untuk pemberian makanan. Berilah jatah makan yang cukup dan tidak kurang. Yang terakhir yaitu ada pasca pemanenan. Tahap ini tentu menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh para peternak ikan bandeng. Bandeng bisa dipanen setelah berumur 4 bulan. Pemanenan dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah air di kolam hingga habis. Kemudian ikan bandeng dijaring. Jadi itulah ulasan lengkap mengenai jenis dan macam ikan bandeng serta cara budidaya ikan bandeng termudah yang bisa Anda ikuti. Membudidayakan ikan bandeng bisa menjadi bisnis yang cukup menguntungkan, tentu saja jika ditekuni dengan baik. Ya, mungkin itu saja penyampaian materi saya. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Yakini dengan iman, sampaikan dengan ilmu, usahakan dengan amal. Yakin, usaha sampai. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.